Sosok Dr. Didi Tasidi SHMH yang akrab disapa Mas Didi merupakan seorang pengacara yang memiliki visi dan misi dalam bekerja serta mempunyai ketelitian yang tinggi. Pria yang telah lama berkecimpung di dunia advokat ini mampu bekerja di bawah tekanan dari pihak manapun. Handal dalam segala keadaan, sangat profesional. Berkarya dalam dunia hukum CON founder Ditas Law Office ini mempunyai integritas dan kapabilitas, juga menjunjung tinggi marwah pengacara sebagai profesi yang mulia atau officium Nobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tentunya Anda tidak asing lagi di mana channel Bang Kumis Berbagi selalu akan memberikan informasi-informasi terkini yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, provinsi, bahkan pusat pun selalu Bang Kumis ikutin perkembangan demi perkembangan. Dan perlu kami informasikan bahwa hari ini Bang Kumis ada di salah satu tempat sekretariat Prabowo Center Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dari sinilah satu pergerakan kemenangan Prabowo Gibran, dan hasilnya seperti kita saksikan bersama, Prabowo Gibran telah menang. Kemenangan tersebut ada beberapa pihak pun untuk menyusun kabinet Prabowo Gibran, dan satu nama sering santer disebut-sebut oleh beberapa kalangan, baik ulama, budayawan, bahkan dari beberapa kalangan advokat pun menyebut nama Dr. Didi Tasidi SHMH, Ketua HAPI. Dan hari ini pun Bang Kumis mau sedikit ajak bincang-bincang, yaitu Bung Ute, seorang Ketua Prabowo Center Kabupaten Pandeglang, dan beliau adalah seorang lawyer atau pengacara. Selamat sore Bung Ute. Selamat sore Bang Kumis. Bang Ute, langsung saja, mungkin sedikit mengganggu nih kesibukannya karena saya lihat Bang Ute juga ini baru datang entah dari mana, tapi yang jelas kesibukannya Bang Ute ini memang luar biasa. Dan langsung saja Bang Ute, akhir-akhir ini setelah terpilihnya Prabowo Gibran, seperti persiapan untuk susunan kabinet kan perlu juga, dan di situ muncul calon jaksa agung yang digadang-gadang yang kami sebutkan tadi. Menurut Bung Ute bagaimana itu? Terima kasih Bang Kumis. Ya, pertanyaannya cukup menggelitik juga Bang Kumis. Iya. Ya itulah namanya Bang Kumis. Saya salut dan bangga dengan cara Bang Kumis yang selama ini sudah menjadi mendunia hasil pemberitaan dan ide-ide dan gagasannya. Pertama yang perlu diketahui dan perlu saya sampaikan adalah bahwa berawal kita dikenalkan oleh orang-orang yang ada di Jakarta, di mana kita ditunjuk menjadi ketua tim relawan Prabowo Center yang ada di Kabupaten Pandeglang. Langkah pertama kita membentuk kepengurusan, kemudian masif kita bikin para PAC dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan apa yang dilontarkan oleh Bang Kumis tentang figur Dr. Didi Tasidi SHMH yang berkaitan dengan potensial lagi digadang-gadang menjadi jaksa agung. Pada prinsipnya saya sebagai lawyer yang ada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, tentunya sangat mendukung, karena jaksa agung yang notabene-nya profesi yang membidangi penuntutan dalam praktisi hukum, paling tidak negara atau pemerintah tidak mengambil dari latar belakang partai politik. Apalagi sekarang jelas sudah keluar surat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/22 tahun 2024, di mana jaksa agung tidak boleh mengambil dari partai politik. Saya sebagai lawyer, sebagai pengacara, sangatlah mendukung kepada beliau untuk dijadikan jaksa agung di negara Republik Indonesia ini. Penuh harapan kami dengan jaksa agung negara Republik Indonesia mengambil dari profesional, maka tentunya dalam kerjanya
tidak kena intervensi ataupun hal-hal lain yang bersifat kepentingan partai politik. Begitu. Luar biasa. Nah, mungkin pertanyaannya begini, karena mau tidak mau, terima tidak terima bahwa demokrasi lahir dari partai politik, Bung. Dan partai politik sendiri memang walaupun secara tidak kasat mata politik menuju kekuasaan. Dan apakah yang akan mendapatkan rintangan atau sandungan untuk Dr. Didi ini? Karena kan beliau kan non partai, Bung. Ya. Nah, sementara satu keputusan pun tetap harus melalui DPR yang notabene isinya adalah orang-orang partai. Menurut Bung bagaimana itu, Bung? Ya. Berkaitan regulasi tata kelola hukum tata negara yang ada di Indonesia ini ada dua. Di antaranya adalah presidensial dan parlementer. Nah, kita bahas mengenai masalah penegakan hukum berkaitan dengan Jaksa Agung. Penuh dengan harapan manakala seorang Jaksa Agung terlahir dari profesional, saya sebagai lawyer, saya sebagai pengacara berharap sangat bahwa seorang Jaksa Agung tidak kena intervensi oleh siapapun, terlepas itu kepentingan dari sekelompok partai misalkan, dari sekelompok orang yang punya kepentingan bisnis misalkan. Nah, intinya adalah saya sebagai pengacara yang ada di Provinsi Banten mendukung ketika Jaksa Agung itu mengambil dari profesional. Nah, terus gini, ini bicara Banten, Bung ya. Mungkin orang yang pertama yang Bang Kumis minta pendapatnya terkait pencalonan Dr. Didi Tasidini maju untuk dan siap untuk jadi Jaksa Agung. Beberapa kalangan dari Maluku, dari Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah pun nampaknya ini santer untuk mendukung beliau. Nah, langkah-langkah Dr. Didi Tasidi untuk mengkonsolidasikan bentuknya realnya itu harus bagaimana sih beliau ini harusnya? Sangat mudah, Bang Kumis. Pertama, dalam menentukan siapa yang akan diangkat atau ditentukan sebagai Jaksa Agung, tentunya ada syarat-syarat yang pastinya akan ditawarkan oleh seorang Didi Rasidi. Jaksa Agung tidak serta-merta kemudian ditunjuk. Tentunya di situ ada regulasi tahapan demi tahapan. Pertama, pastinya mendaftarkan diri yang tidak mengenyampingkan kaitan dengan track record siapa itu Didi Tarsidi. Maka di situ akan menjadi sebuah pertimbangan bagi Prabowo Gibran untuk diterima atau tidaknya bagi seorang Didi Tarsidi. Dan saya perlu menyampaikan kepada Prabowo Gibran, kalau memang toh penegakan hukum di negara Republik Indonesia ini betul-betul tidak tumpul ke atas, maka saya berharap sebagai pengacara ya Jaksa Agung mengambil dari profesional. Begitu. Walaupun memang penentuan dan keputusan akhirnya ada di beliau. Begitu, Tetapi Bang Kumis. secara kesimpulannya nampaknya tim Prabowo Center ini sangat berharap dan mendukung dengan adanya sosok Didi Tasidi ini. Sangat mendukung karena kebetulan saya adalah ketua DPC Prabowo Gibran yang berdarah-darah kemarin untuk bagaimana caranya meyakinkan warga, ya, meyakinkan warga untuk berpikir mendukung Prabowo Gibran. Dan tentunya setelah Prabowo Gibran dilantik nanti harus mempunyai kabinet-kabinet yang solid dan sepaham untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Begitu, Bang Kumis. Nah, pemirsa, itulah satu bincang-bincang singkat di sore hari, karena memang Bung Ute ini Bang Kumis juga hanya dikasih waktu nggak lama karena beliau juga kebetulan ada kesibukan lain. Tapi bincang-bincang ini kami berharap menjadikan sebuah referensi untuk para pihak untuk mengambil kebijakan demi Indonesia tentang hukum. Ya. Sekali lagi, terima kasih Bang Ute. Terima kasih, waktunya. Bang Kumis. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.